Perkenalkan, nama saya Leni Rondani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman guru BK mengenai peserta didik. Sebelumnya saya akan menyampaikan menampilkan media. Nah, jadi materinya yaitu pemahaman guru BK terhadap peserta didik. Yang pertama yaitu pemahaman peserta didik, di mana guru BK diharuskan untuk memahami peserta didiknya masing-masing agar guru BK dapat melakukan layanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, mengapa guru BK harus memahami peserta didik? Karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Bukan hanya itu saja, peserta didik juga memiliki perkembangan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, peserta didik juga berbeda-beda dalam segi etnik, kultural, status sosial, minatnya, kemampuannya, motivasinya, sampai juga gaya belajarnya. Intinya, para peserta didik yang akan dihadapi oleh guru BK tersebut di kelas tentu saja berbeda-beda, bukan hanya di kelas ataupun di luar sekolah, itu tentu saja berbeda-beda dan tentunya tidak bisa disamakan. Itulah sebabnya guru BK harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik. Selain itu, guru BK juga harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, apa yang menjadi minat peserta didik, dan juga apa yang menjadi tujuan dari peserta didik tersebut. Nah, jika sudah memahami hal-hal tersebut, barulah guru BK dapat melakukan layanan yang sudah direncanakannya sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu aspek-aspek yang perlu dipahami oleh guru BK. Yang pertama yaitu aspek fisik, di mana tentunya aspek ini berhubungan dengan bagaimana guru BK mengenal karakteristik para peserta didiknya, mulai dari kondisi tubuh, keberfungsian alat indera, sampai dengan perkembangan dan kemampuan psikomotoriknya. Yang kedua yaitu aspek kognitif, di mana aspek ini sudah tentu berhubungan dengan kecerdasannya. Nah, tapi kecerdasannya ini diukur dari kemampuan dalam menyelesaikan masalah, bernalar, dan juga berpikir logis atau berpikir dengan secara logika. Nah, yang ketiga yaitu aspek sosial, di mana aspek ini sudah tentu berhubungan dengan interaksi dan komunikasi peserta didik dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, sifat-sifat kemasyarakatan yang positif inilah yang harus ditumbuh kembangkan ke dalam diri peserta didik. Nah, kemudian yaitu ada aspek emosi, di mana aspek ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk mengontrol emosi, menjaga perasaannya, kemampuan untuk meredam emosinya, dan juga tentunya kemampuan untuk mengontrol suasana dirinya atau yang biasa kita sebut dengan mood. Rata-rata para peserta didik ini memiliki mood yang berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu, guru BK harus bisa memahami kondisi para peserta didik tersebut agar tidak salah dalam hal menafsirkan peserta didik tersebut, agar tidak salah menanggapi peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek moral, di mana aspek ini tentu saja berhubungan dengan masih sama dengan aspek sosial tadi tentunya. Namun aspek ini adalah aspek atau perilaku yang sering ditunjukkan peserta didik tentang suatu respon tindakan atau perbuatan. Nah, kenapa dibilang aspek sosial dan aspek moral ini berhubungan? Karena tentunya aspek moral ini biasanya ditunjukkan oleh peserta didik tersebut di lingkungan masyarakatnya. Nah, yang terakhir yaitu ada aspek religius, di mana aspek ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing peserta didik tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi guru BK.
Nah, strategi itu mencakup dari tujuan kegiatan, siapa yang terlibat di dalam kegiatan, proses kegiatan, dan saran penunjang kegiatan. Strategi layanan dan bimbingan dan konseling merupakan suatu pola yang telah direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling. Di sekolah, strategi bimbingan dan konseling ini tentu berpengaruh dalam proses pendidikan. Nah, dalam konteks pemahaman peserta didik ini, tentu saja guru BK memiliki strategi untuk memahami peserta didiknya. Nah, di mana akan saya sebutkan ini ada 4 strategi. Di mana yang pertama itu guru BK berusaha untuk menciptakan situasi yang membuat para peserta didiknya tersebut betah untuk mengikuti layanan. Nah, yang kedua yaitu memahami siswa secara menyeluruh, baik dari prestasi belajarnya, sosialnya, maupun seluruh aspek pribadinya. Aspek-aspek seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fisik, kognitif, moral, sosial, emosi, religius. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi yang ketiga, di mana pelaksanaan program bimbingan konseling itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang keempat yaitu ada strategi di mana guru BK itu membina hubungan yang baik dengan orang tua murid ataupun dengan masyarakat di lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Nah, dari keempat strategi ini, guru BK dapat melakukannya itu melalui layanan-layanan yang dilakukannya ke depannya nanti. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya tentang pemahaman guru BK mengenai peserta didik ini. Saya ucapkan terima kasih.